Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Inwasil darsanan nahwi min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik rahimahullah ta'ala li fadilati Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari bait-bait Alfiyah Ibn Malik. Sekarang kita masuk bait yang ke-9 di bab yang pertama, yaitu bab al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Di bait yang ke-8 kita sudah bahas tentang ma huwa al-kalam, ma huwa ruknu al-kalam, mata yakunu al-kalam mu'tabarun inda nahwiyin. Qulna qala Ibnu Malik kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalam menurut pandangan ahli nahwu adalah suatu lafaz yang diucapkan dan dia mufidun, memiliki faedah. Kastaqim contohnya adalah istaqim anta fi'il amri. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, dan kata dalam bahasa Arab itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita masuk bait yang ke-9. Beliau mengatakan wahiduhu kalimatun. Ya, wahiduhu artinya mufradnya. Mufrad dari kata kalim itu adalah kalimah. Ya, jadi mufradnya kalimah. Kalimatun, jamaknya kalim. Wahiduhu kalimatun artinya ya, kalimah itu adalah bentuk mufrad dari al-kalim. Wal qaulu am, dan al-qaul, apa yang dimaksud dengan al-qaul? Al-qaul itu adalah sesuatu yang umum. Akan kita lihat nanti pengertiannya. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Wakilmah, dan juga akan lihat apa yang dimaksud dengan kilmah. Jadi ada kalimah, ada kilmah, ada kalam, ada kalim. Baik. Kita masuk ke kitab. Yang menggunakan PDF silakan dibuka di halaman 52. Ya. Di perkataan pensyarah di sini qauluhu al-kalim wahiduhu kalimah. Wahiduhu kalimatun. Yakni wahidul kalim alladhi yanqasimu ila thalathati aqsam kalimah. Wal kalimah hiya al-lafdhul mawdu'u li ma'nan mufradin. Pengertian dari kalimah atau kata dalam bahasa Arab ya, adalah suatu lafaz al-mawdu' yang ditetapkan, yang ikrarkan, yang diletakkan li ma'nan mufrad, untuk makna tunggal. Jadi satu kata memiliki satu makna. Ya, ini pengertian dari al-kalimah. Hifadhuha hadza ta'rif wa qauluna al-mawdu'u li ma'nan kharaja bidzalikal muhmalul ladzi laisa lahu ma'nan. Ya, maka lafaz-lafaz yang tidak memiliki makna, meskipun dia terucap tapi tidak memiliki makna mufrad, maka dia tidak dinamakan kalimah. Ya, ini makna dari kata al-muhmal. Al-muhmal artinya yang tidak punya makna, yang terlalaikan. Contohnya misalkan kata daiz. Daiz ini adalah kebalikan dari kata zaid. Ya, daizun dari kata zaidun. Ya, kata daiz ini muhmal namanya. Gimana? Li'annahu laisa lahu ma'nan. Berarti dia bukan kalimah. Kenapa dia bukan kalimah? Ya, karena dia tidak memiliki makna. Sedangkan Zaid termasuk kalimah karena ada artinya. Ya, jadi nggak sembarangan untuk menyusun huruf-huruf hijaiyah kemudian jadi kalimah, nggak sembarangan. Ya. Wahada yusamma lafzon. Kata dais ini kalau kita baca ini lafaz namanya, lakinnahu laisa kalimah, akan tetapi dia bukan kalimah. Wala kalaman, bukan juga kalam, karena kalam syaratnya adalah apa? Dia harus lafaz dan harus mufid. Falaisa kalimatan, maka dia bukan kalimah. Li'annahu lam yuda' li ma'nan.
Walaysa kalaman li'annahu laysa mufidan. Kenapa dia bukan kalimah? Karena dia tidak diletakkan memiliki makna. Maksudnya apa? Ya, dari sananya dia nggak punya makna. Kata daiz itu dari sananya nggak ada artinya. Ya, berarti dia bukan kalimah. Bukan kalam juga. Kenapa? Karena kalam itu harus dia mufid. Mufid artinya memiliki faedah. Apa pengertian mufid kemarin? Ya, yahsunu as-sukutu alaihi. Ya, wal mukhatab la yataraqqabu siwa. Ya, pengertian yang dimaksud dengan kata mufid memiliki faedah itu adalah ya, mukhatab atau lawan bicara yang mendengarkan ucapan kita tidak menunggu kelanjutan dari ucapan kita. Maka kalau kita mengatakan daiz, ya, kebalikan dari kata zaid, ini ditinjau dari maknanya, dia tidak punya makna, berarti bukan kalimah, karena kalimah harus punya makna. Ditinjau dari mufid atau tidak mufidnya, dia tidak mufid, berarti dia bukan kalam, karena kalam harus mufid. Sebagaimana kita katakan di bait sebelumnya, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Wa ala hada fal kalim ismu jinsin jam'i. Maka kata al-kalim ini merupakan isim jins jam'i namanya. Ya. Apa itu isim jins jam'i? Wasmul jins il-jam'i huwa alladhi yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bit-ta'i aw bil ya'i. Yang dimaksud dengan isim jins al-jam'i, ifadhu hadha ta'rif, ya, alladhi yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bit-ta' aw bil ya'. Pengertian dari isim jins jam'i adalah suatu isim, ya, yang dibedakan antara mufrad dan jamaknya dengan menggunakan huruf ta atau dengan menggunakan huruf ya. Jadi kalau ada taknya berarti dia mufrad. Kalau tidak ada taknya berarti dia jamak. Isim-isim seperti ini namanya isim jins jam'i. Ketika antum mengatakan tufahun, mana tufahun? Apel, ini jamak. Ya, tapi kalau satu biji kita katakan tufahatun. Ya. Jadi ketika antum mengatakan tufahun itu bisa artinya ya, apel yang mana aja, jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak, tapi dia satu jenis. Apel kan berbagai macam jenisnya ya. Makanya dinamakan isim jins jam'i. Jadi dia lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Ini namanya isim jins jam'i. Jadi dia dibedakan antara jamak dan mufradnya dengan menggunakan ta atau dengan menggunakan ya. Yang menggunakan ta contohnya kata syajaratun wa syajarun. Ada syajaratun, ada syajar. Syajaratun mufradnya, syajarun itu jamaknya. Ya. Wa bil ya'i mithlu rumiyun wa rumun wa insiyun wa insun. Ya, rumiyun artinya orang Romawi, satu orang. Tapi kalau rum artinya bangsa Romawi, banyak. Ya. Insiyun artinya satu orang manusia. Insun artinya jenis manusia, bisa siapa aja. Ya. Antum semua masuk ke situ kata ins, tapi ketika kita katakan insiyun, ya bisa jadi antum nggak masuk di situ. Ra'aitu insiyan atau ra'aitu insanan. Ya. Nah, beda artinya dengan antum mengatakan ra'aitu insan. Insan dari kata ins. Di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa di situ merupakan isim jins jam'i dari kata insiyun. Baik. Berarti kalau satu orang berkebangsaan Indonesia kita katakan Indonesiun. Ya. Tapi kalau banyak ya kita katakan Indonesia atau Indonesiu. Ya. Baik. Wa qauluhu al-kalim. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-kalim? Al-kalim berarti kan jamak dari kata kalimah tadi ya. Kalimah jamaknya kalim. Ya, pernah dengar istilah jawami'ul kalim? Ya, atau al-kalimut thayyib? Yayasan al-kalimut thayyib pernah dengar ya? Yayasan al-kalimut thayyib di Jakarta Selatan itu. Ya. Jadi al-kalim huwa ma tarakkaba min talati kalimatin fa aktsar. Ini pengertian dari al-kalim adalah yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Ya, apa pengertian kalimah tadi? Al-lafzul maudu'u lima'nan mufradin. Itu kalimah satu doang. Kalau kalimah, ketiga-tiganya ini namanya apa? Kalim. Pengertian kalim apa?
matarakaba min salati kalimat, yang tadi dari 3 kata atau lebih. Contohnya misalkan in qoma Muhammadun, jika Muhammad berdiri. Ini kalim namanya karena terdiri dari 3 kata. Wala yumkinu an nusammiyahu kalaman li'annahu lam yufid. Dia kalim tapi bukan kalam. Ya. Dia kalim tapi bukan kalam karena kalim itu ditinjau dari jumlahnya. Ada 3 kata, in qoma zaidun. 3 kata. Ini kalim tapi tidak ada artinya karena jika Muhammad berdiri atau jika Zaid berdiri, orang masih menunggu kan? Berarti ghairu mufid. Sedangkan syarat dari kalam adalah dia harus mufid. Berarti dari sisi jumlah dia dinamakan kalim, dari sisi makna dia tidak bisa dinamakan kalam. Paham ya? Baik. Kalimatu am, kemudian di matan tadi dikatakan ya, wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Ya, kita lihat dari kata am dulu. Am ini nih, bisa harokatnya amma atau ammu. Ya, karena memang disukunkan ujungnya. Ya. Baik. Kata amma ini tahtamilu an takuna fi'lan madiyan. Ya. Bisa jadi kata amma ini adalah fi'il madi dari kata amma ya ummu, fi'il madi, ya, marra ya murru. Jadi amma ya ummu artinya umum. Jadi bentuk fi'il madi, ya. Misalkan antum mandi, amamtu alma, ya. Saya mengumumkan air. Maksudnya apa? Saya meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ammamtul khabar, saya memberitahukan khabar ke seluruh orang, tidak hanya satu orang saja. Nah, itu makna dari kata amma ya ummu. Baik. Kemudian yakni annal qaula ammal kalama wal kalimah. Jadi kalau kita katakan amma itu adalah fi'il madi, ya, sedangkan di matan dikatakan wal qaulu am, berarti qaul itu mencakup kalam dan kalimah. Ya, ana ulang. Berarti qaul itu lebih umum daripada kalam, apalagi kalimat. Jadi unsur penyusun terkecil itu kalimah. Kalimah dikumpulkan menjadi kalim. Kalau dia mufid, jadi dia kalam. Dan ketiga-tiganya ini berada di bawah naungan al-qaul. Oke? Maka dikatakan wal qaulu am. Ya, qaul itu yang mencakup semuanya tadi. Wa tahtamilu an takuna isma tafdilin. Bisa saja juga amma ini ada isim tafdil loh. Gimana isim tafdil bentuknya seperti ini? Isim tafdil itu wazannya af'alu, ya, akbaru, ya. Maksudnya adalah ai al-qaulu a'ammu, ai a'ammu minal kalimah wa a'ammu minal kalim. Ya. Jadi isim tafdil itu dia bisa ditakhfif. Dari kata a'ammu itu diringkas menjadi ammu. Apa maksudnya? A'ammu itu yang paling umum atau lebih umum. Tapi boleh diringkas, hamzahnya dihapus, jadinya ammu. Ngerti? Jadi kalau antum baca amma berarti dia fi'il madi. Berarti baca ammu berarti dia ringkasan dari isim tafdil. Tahu isim tafdil enggak? Tahu ya? Isim tafdil itu akbaru, ya, ausa'u, ajmalu, ab'adu, aqrabu, itu isim tafdil. Yang artinya lebih atau paling. Ai al-qaulu a'ammu, ai a'ammu minal kalimati wa a'ammu minal kalim wa tahtamilu an takuna isma fa'ilin. Kata amma ini juga bisa jadi adalah isim fa'il. Dia bisa jadi fi'il madi, bisa jadi isim tafdil, bisa jadi sekarang isim fa'il. Hudzifat minhal alifu takhfifan. Ya, alifnya dihapus. Takdirnya adalah wal qaulu amun. Ya, sebenarnya itu asal katanya wal qaulu amun. Amun itu wazan isim fa'il dari kata amma ya ummu. Marra ya murru marrun. Ya, paham ini? Baik. Jadi amma ya ummu amun. Ya, amun alifnya dihapus, ya, takhfif namanya. Takhfif itu artinya meringkas, ya, sehingga dia menjadi ammun. Paham maksudnya? Nah, jadi di matan tadi boleh 3 cara baca, ya. Kalau antum baca wal qaulu amma, berarti fi'il madi itu. Tapi kalau antum baca wal qaulu ammun, berarti dia adalah isim tafdil atau isim fa'il. Baik. Wa taqdiru wal qaulu amun, walakin ahsanut taqdirat. Nah, dari tiga kemungkinan tadi mana yang paling bagus?
Nah, kata Syekh Utsaimin, yang paling bagus adalah an naj'alaha fi'lan madiyan, fi'il madi itu. Berarti bacanya apa? Wal qaulu amma. Ya, itu fi'il madi tadi. Karena fi'il madi pasti mabniun alal fathi. Li'annana idza ja'alnaha fi'lan madiyan lam nahtaj ila syai'in. Karena kalau kita jadikan dia adalah fi'il madi, berarti kita nggak butuh sesuatu pun. Ya. Maksudnya apa? Amma idza qulna innaha ismu tafdilin fa ma'nahu annahu hudhifa minha syai' wa huwal hamzah. Kalau kita katakan amma itu adalah isim tafdil, berarti kan ada yang dihapus di situ, yaitu hamzah di awal itu, a'ammu itu hamzahnya dihapus. Ya. Wa in ja'alna isma fa'il, kalau kita jadikan dia isim fa'il, berarti ada juga yang dihapus, yaitu alif. Tadi hamzah, sekarang alif. Ya. Tapi kalau kita jadikan dia fi'il madi, lam yuhdafin hasyai, tidak ada yang dihapus. Nah, maka lebih baik tidak ada yang dihapus daripada ada yang dihapus. Baik. Wadih lahuna? Mafhum? Idan al-qawlu ya'ummul kalama wal kalimah. Berarti kata al-qawl itu umum, dia maknanya mencakup al-kalam dan al-kalimah. Fal kalamu wa huwa lafdzul mufid yusamma qaulan. Berarti kalam bisa juga dinamakan qaul. Paham ya? Karena qaul ini kan umum sekali dia. Ya. Jadi kalam itu lafaz yang mufid itu juga bisa dinamakan qaul. Wal kalimatu wa hiya ma dalla ala ma'nan mufrad ay ghairu murakkab tusamma qaulan. Satu kata pun ya, juga dinamakan qaul. Ya. Faida qulna qala Muhammad qama Muhammadun nusammihi kalaman wa nusammihi qaulan wa la nusammihi kalimatan. Kata qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Ini namanya kalam. Kenapa? Karena dia al-lafzu al-mufid. Wa nusammihi qaulan, kita namakan juga qaul. Kenapa? Ya, karena qaul itu lebih umum daripada al-kalam. Wa la nusammihi kalimah. Akan tetapi nggak bisa ini kita katakan kalimah. Kenapa? Ya, karena kalimah itu harus menunjukkan makna mufrad, sedangkan koma Muhammadun menunjukkan dua makna, koma sama Muhammad, sedangkan koma itu dua maknanya lagi, berarti totalnya ada tiga makna di sini. Karena koma itu berkaitan dengan zaman, ada qiyam, ada madi, ada Muhammad. Nah, ada tiga makna di situ, berarti dia ya, bukan kalimah. Berarti dia tidak bisa dinamakan kalimah, dia hanya bisa dinamakan kalam dan qaul, tapi bukan kalimah. Wa idza qulna Muhammad faqat, tapi kalau kita hanya bilang Muhammad saja, ya ini namanya kalimah. Karena Muhammad satu artinya kan? Muhammad artinya satu. Ini namanya kalimah. Tapi bisa dinamakan qaul apa tidak? Ya, bisa dinamakan qaul enggak? Bisa. Ya, karena qaul itu umum. Wala nusammiha kalaman. Bisa enggak dinamakan kalam? Tidak. Kenapa? Ghairu mufid. Baik. Wa qaluhu yu'am. Yu'am ini mabni lil majhul dari kata amma ya ummu. Ya, bermakna yuqsadu. Ya, maknanya sama dengan qasada yaqsidu atau yaqsudu. Ya. Wa kalimat wal apa tadi di matannya? Ya, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada istilah lain di sekarang, yaitu kata kilmah. Ya. Kilmah itu adalah suatu kata yang kalamun qad yu'am, yang dimaksudkan oleh kalam. Kita lihat sekarang pengertiannya. Wa qawluhu yu'am bimakna yuqsadu, yakni annal kalimat allati hiya qaulun mufradun qad yuradu biha al-kalam. Ya. Jadi satu kata, ya, maksudnya satu qaul yang mufrad, kadang dia maknanya adalah makna al-kalam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadha huwal muradu biha fil Qur'ani was sunnah. Ya, di dalam Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya apa? Annal murada bil kalimati fil Qur'ani was sunnah wal kalam. Kalau antum temukan di dalam Al-Qur'an atau sunnah ada kata kalimah, ya, itu maksudnya adalah kalam. Ketika dikatakan kalimatullah, itu maksudnya kalamullah. Paham ya? Bukan berarti satu kata. Kalimah kan cuma satu. Berarti ya, ucapan Allah cuma satu doang, enggak begitu. Paham ya?
Ya. Tadi kan pengertian kalimah tadi apa? Al-lafdzul maudu'u lima'nan mufrad. Ya, baik. Fakullama wajadta kalimatan fil Qur'ani was sunnah fal muradu bihal kalam. Jadi kalau antum temukan ada kata kalimah di dalam Al-Qur'an, misalkan jihad itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Itu maksudnya meninggikan kalam Allah. Ya. Fal muradu biha al kalam. Walaisal muradu bihal qaulal mufrad, bukan satu kata doang qaul mufrad, bukan. Ya, contohnya misalkan ya di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut ya qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, ada kata kalimat di situ tadi ya. Ya, innaha kalimatun. Ya, ketika sampai ketika datang kepada mereka, kepada salah seorang dari mereka kematian, mereka mengatakan wahai Rabbku kembalikanlah aku ke dunia. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia sebentar saja, aku akan beramal dengan amalan saleh. Maka kata Allah kalla, sekali-kali tidak. Sudah telat ngomong begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimah. Padahal orang tadi ngomong kan panjang. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu, kan panjang. Tapi Allah katakan kalimah. Padahal kalimah tadi artinya satu. Maka kalimah di sini maksudnya adalah kalam yang panjang tadi. Baik, jadi ucapan Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu, itu yang dimaksud dengan kalimah di sini. Al kalimatu huna yani biha rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Fal kalimatu huna aktsaru min jumlah. Wa qala Allah Ta'ala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Di ayat yang lain Allah katakan kaburat kalimah, menjadi besar kalimah mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Di surat Al-Kahfi, tadi surat Al-Mu'minun. Di sini ada kata kalimah. Kata kalimah di sini kembali ke ayat sebelumnya. Ma'annahum qalu jumlah ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada ini kan ada 3 kata. Tapi Allah katakan apa? Kalimah. Allah katakan ittakhadallahu walada ini sebagai kalimah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Betapa besar, betapa berdosanya kata yang mereka ucapkan. Maksudnya kalam. Kata di situ maksudnya kalam yang keluar dari lisan mereka. Apa kalam mereka? Ketika mereka mengatakan Allah itu mengangkat seorang anak. Nah, itu contoh dari Al-Quran surat Al-Mu'minun 99 dan ayat 100, juga surat Al-Kahfi ayat 4 dan ayat 5. Kemudian dalil dari sunnah itu sabda Nabi SAW, asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ini hafalkan ini karena masyhur sekali ini. Ucapan penyair yang paling jujur adalah ucapannya Labid, seorang penyair ala kullu syai'in. Nah, ini Labid ini penyair di zaman jahiliyah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Walladzi qalahu syair kalam. Ucapan Labid ini kan bukan satu kata doang. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil, berapa kata itu? Ala 1 kata, kullu 2, syai' 3, ma dan seterusnya, banyak. Tapi Nabi katakan asdaqu kalimatin. Paham ya? Ini maknanya di sini adalah asdaqu kalamin. Baik. Itu contoh dari sunnah. Kemudian contoh dari urf, kebiasaan sehari-hari. Kalau kita katakan qama fulanun khatiban faqala kalimatan mu'assiratan. Mimbar, seorang khatib naik mimbar, kemudian dia berkhutbah, dia mengucapkan kalimah mu'assirah. Kalimah yang berbekas, kalimah yang berpengaruh kepada orang. Di situ kalimah kita katakan. Tapi apakah mungkin seorang naik mimbar cuma ngucapin 1 kata doang? Inna dan duduk? Nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar dari awal khutbah sampai akhir itu dinamakan kalimah. Paham ya? Tapi jangan antum pahami kalimah itu 1 kata. Enggak, kalimah di sini maksudnya adalah kalam. Baik.
Idan qad huna litahqiq wa laysa litaklil. Ya, di matan tadi kita katakan ya wakil matun biha kalamun qad yu'am. Qad yu'am. Qad ketemu fi'il mudhari itu kan maknanya taklil ya, kadang-kadang. Tapi di sini maknanya tahqiq di sini. Ya, seharusnya kan qad ketemu fi'il madi yang maknanya tahqiq ya. Tapi di sini qad ketemu fi'il mudhari juga disebut taklil. Apa namanya tahqiq. Wa yajuzu an naj'alaha litaklil. Boleh juga antum artikan taklil atau tahqiq sama aja. Bi'tibar istilahin nahwiyin, ini ya, kembali kepada istilah di kalangan ulama-ulama nahwu. Walaysa bin nisbah lil lughah al arabiyyah, bukan berdasarkan bahasa Arab, karena bahasa Arab pasti mananya ya qad itu kalau ketemu fi'il mudhari pasti taklil, nggak mungkin tahqiq. Itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam ilmu nahwu ya, bahasa Arab sama ilmu nahwu beda ya. Bedanya apa? Bahasa Arab itu luas ya, balago, sorof, i'rab ya, imla, khitabah, arud, qafiyah, itu semua ini namanya bahasa Arab. Di antara bahasa Arab itu ada satu ilmu namanya ilmu nahwu. Jadi dalam tinjauan bahasa Arab ya, qad itu kalau ketemu fi'il mudhari artinya taklil. Ya, kalau ketemu fi'il madi artinya tahqiq. Itu aturannya, itu tinjauan bahasa. Tapi dalam tinjauan nahwu tidak seperti itu. Li'anna an-nahwiyyin la yuriduna bil kalimati al-kalam. Kalau dalam tinjauan sekarang ya, kenapa kita katakan qad itu artinya lit taklil misalkan ya, karena menurut ahli nahwu ya, kata kalimah itu ya nggak mungkin artinya al-kalam. Ngerti? Bal yuriduna bil kalimah al-qaul al-mufrad ya. Tapi kalau antum buka kitab-kitab nahwu ada kata kalimah di situ. Kalimah dalam kitab-kitab nahwu itu artinya apa? Satu kata, bukan kalam. Paham ya? Siapa yang mengatakan kalimah itu artinya kalam? Lughatul Arabiyyah. Paham? Yang mengatakan kalimah satu kata doang itu ulama nahwu. Jadi kalau antum buka kitab nahwu ada kata kalimah satu kata maksudnya. Tapi kalau buka selain kitab-kitab nahwu, entah di kitab sharaf, kitab balaghah, Al-Qur'an atau hadis ya, maka kalimah artinya kalam. Ya. Makanya ulama-ulama nahwu membuat contoh qoma Muhammadun, ya, qoma dan Muhammad. Fa ala hada naqul inna qad fi kalam Ibnu Malik imma litahqiq wa imma litaklil. Lakin litahqiq bi i'tibari al-lughah al-arabiyyah wa inna al-lughah al-arabiyyah ta'ni bil kalimati al-kalam al-mufid. Dalam bahasa Arab satu kata, satu kalimat itu maksudnya adalah kalam. Ya, hatta walau kanat khutbatan muallafatan min thalathi safahatin, meskipun antum khutbah ya 3 lembar bolak-balik atau berkhutbah panjang lebar, itu semua dalam bahasa Arab disebut kalimah. Paham ya? Disebut dalam bahasa Arab kalimah. Ulama lughah mengatakan itu kalimah, tapi ulama nahwu tidak mengatakan itu kalimah. Itu namanya kalam. Baik. Aulit taklil binaan ala istilahin nahwiyyin li'anna al-kalama fi istilahin nahwiyyin la budda an yatarakkaba min kalimataini fa aktsar. Karena syarat yang disebut kalam menurut ulama nahwu adalah dia harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, itulah yang disebut oleh Ibnu Ajurum di dalam matan Jurumiyah itu. Ya, ketika beliau mengatakan al-kalamu huwal labdul murakkab. Ya, Anda pasti sudah paham apa yang dimaksudkan al-murakkab. Al-murakkab yang tersusun. Yang namanya tersusun itu pasti lebih dari satu. Tersusun tapi cuma sebiji kan nggak mungkin. Ya. Buku tersusun dan dia hanya satu saja nggak mungkin. Pasti ada buku-buku lain di atasnya dan minimal ada 2. Barulah dia dikatakan sebagai kalam dalam pandangan ulama nahwu. Baik. Itu dia pembahasan tentang al-kalam ya. Jadi di bait yang ke-8 itu kita bahas pengertian kalam ya. Kemudian di bait yang ke-9 ini kita bahas perbedaan antara kalimah, kalam dan al-qaul ya. Maka nanti insyaallah taala baru kita akan masuk ke bait yang ke-10, baru kita masuk ke pembahasan tentang alamatu al-ismi, tanda-tanda isim. Nah, di bait yang ke-8 sudah kita katakan wasmun wa fi'lun tumma harfunil kalim ya.
kata dalam bahasa Arab itu ada isim, fiil, dan huruf. Maka ya di bait yang ke-10 ini kita akan bahas sekarang apa tanda-tanda dari isim. Tapi insyaallah itu akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.